Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merespon terkait kepastian investasi Shell di Indonesia. Menurut Bahlil, kementeriannya menghargai semua investasi swasta, namun setiap perusahaan harus mematuhi aturan yang berlaku di tanah air. Perusahaan pengelola SPBU Shell mengajukan kepastian investasi terkait kelangkaan BBM di Indonesia kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah menghargai semua investasi, namun tetap mengawasi dan memastikan setiap perusahaan untuk mengikuti aturan yang ada. Terkait kuota impor BBM Shell, menurut Bahlil, pemerintah sudah memberikan kuota 110% dibandingkan tahun 2024. Bahlil membantah menghalang-halangi investasi SPBU swasta di tanah air. Menyangkut dengan swasta ya, kita menghargai semua investasi yang ada ya, tapi juga swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya. Menyangkut kuota impor, saya sampaikan sekali lagi ya, kuota impor itu sudah kita memberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih. Bukan nggak kita kasih. Jadi apanya? 110% itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasi yang kita halangi? Bahlil meminta SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok BBM-nya. Kosongnya stok BBM di SPBU swasta sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Firdaus, TV One mengabarkan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah memeriksa 13 orang pegawainya usai pemecatan 26 orang pegawai pajak. Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai penandatanganan MOU antara Menteri Keuangan dengan Kepala BPKP serta perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wakil Kepala BPKP dan Kepala PPATK beberapa waktu yang lalu. Dirjen Pajak Kemenkyu memastikan tindakan bersih-bersih tersebut tidak akan berhenti usai pemecatan 26 pegawai pajak. Tindakan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro. Menurut Fauzi, kasus ini merupakan kasus lama yang baru disikapi tegas oleh Menteri Keuangan. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung selanjutnya. Ada tentu. Jadi di dalam setiap kita mengurai sebuah masalah, tentu ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Gitu. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan dan kerugian negaranya dikembalikan. Masih ada 13 lagi yang kami proses. Nanti akan berkembang ya, jadi nggak cuma segitu. Mudah-mudahan sih stop kalau orangnya udah baik-baik semua kan. Karena kami bermitra dengan Kementerian Keuangan, prinsip yang dilakukan oleh Pak Menteri memang kasusnya udah lama sebenarnya. Kasus 21 sampai 35 orang di Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak itu kasus lama. Dan kebetulan saja Pak Purdaya baru jadi menteri dan dia mengamini bahwa proses itu tidak bisa dipertahankan lagi karena terjadi pelanggaran terhadap di Direktur Pajak seperti itu. Dan kami mendukung lah. Karena itu kan sanksi yang tegas yang diberikan oleh Pak Purdaya terhadap dinamika yang terjadi karena akan mengganggu. Kalau ini dibiarkan terus maka pendapatan negara